Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam membahas ilmu pelayaran astronomi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau menghitung deviasi pedoman magnet dan menghitung salah pedoman Kiru atau pedoman gasing. Dari contoh soal kita telah tersedia soal untuk mencari deviasi dan salah pedoman gasing serta mencari haluan jati. Di soal ditulis waktu pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah WITA tanggal 20 Oktober 2016, sebuah kapal penumpang KM Orion Star 05 sedang melayar dan berada pada posisi 14 derajat 27,6 menit selatan, 126 derajat 50,5 timur. Pada saat PPW menunjukkan pukul 10.36.25 dibaring matahari dengan baringan pedoman standar PP standar 95 derajat. Diketahui duduk saat itu 005748. Haluan pedoman standar 350 derajat. Haluan pedoman kemudi 0 derajat. Haluan pedoman gasing 353 dan variasi di peta tahun 1979 tertulis 3W decreasing about 5 minutes annually. Diminta deviasi pedoman standar, B deviasi pedoman kemudi, C haluan pedoman sejati, D salah pedoman gasing. Kemudian kita jawab. Langkah pertama adalah kita harus menulis soal dulu. Diketahui posisi yang penting adalah posisi, waktu, tanggal, PPW, baringan pedoman, kemudian duduk, haluan pedoman tanah, haluan pedoman kemudi, haluan pedoman gasing, dan variasi. Setelah itu, langkah pertama, kemudian yang diminta tadi deviasi standar, deviasi haluan pedoman kemudi, haluan sejati, dan salah pedoman gasing. Langkah pertama yang adalah langkah pertama buatlah, langkah kedua buatlah form sebagai berikut. Langkah kedua kita membuat form. Form kita buat lebih dahulu untuk memudahkan cara mengerjakan. Ini kita bisa membuat form berikut. Langkah ketiga, menghitung GMT duga. Caranya adalah carilah selisih waktu tolok, delta tolok, atau delta tolok WITA terhadap GMT. Sepertilah kita ketahui bahwa delta tolok WITA adalah 8 jam. Karena di bujur timur kita beri tanda minus. Artinya bahwa waktu WITA lebih cepat 8 jam dibanding waktu GMT. Kemudian masukkan waktu tolok, tanggal, dan delta tolok ke dalam form ini. Kemudian kita masukkan tanggal waktu jam 7.30 tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian waktu tolok, delta tolok adalah minus 8. Kemudian GMT duga dengan cara
menambahkan waktu tolok tambah delta tolok, atau sama dengan 7.30 dikurangi 8 jam. Ya. Kemudian karena 7.30 tidak dapat dikurangi dengan 8 jam, maka 7.30 ditambah 1 hari dengan cara mengambil 1 hari dari tanggal 20. Jadi tanggalnya berubah dari 19, kemudian waktunya, jamnya 24 tambah 7.30. Ini 31.30 dikurangi 8, maka ketemu jam 23.30, tanggalnya berubah menjadi tanggal 19 bulan 10 2016. Jadi ini karena di GMT diduga jam 23. Guna GMT juga adalah untuk mengetahui apakah PPW itu sebenarnya PPW yang tertulis itu sebenarnya atau waktu malam, waktu siang atau malam. Untuk mengetahui waktu siang atau waktu malam. Siang atau malam. Kemudian jika PPW dan GMT duga berbeda kurang dari 6 jam, maka PPW ditulis apa adanya sesuai dengan soal. Jika PPW dan GMT duga berbeda lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah 12 jam. Kita ingat yang pertama yaitu jika PPW dan GMT duga berbeda kurang dari 6 jam, maka PPW ditulis apa adanya sesuai soal. Jika PPW dan GMT duga berbeda lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah 12 jam. Langkah keempat, menghitung GMT sejati. Caranya 1. Karena PPW dan GMT duga berbeda lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah 12. Jadi jam 10.36.25 ditambah 12 jam menjadi pukul 22.36 menit 25 detik. Kemudian kita masukkan di dalam kolomnya dan tanggalnya juga tadi sudah berubah menjadi tanggal 19 bulan 10. Kemudian tulislah duduk, masukkan duduk ke dalam kolomnya, yaitu 0 jam 57 menit 48 detik. Kemudian ditambahkan untuk mencari GMT sejati. Menjadi 23, 34, 13. Kemudian tanggalnya tidak berubah menjadi tanggal 19 bulan 10 2016. Langkah ke-6, menghitung LHA dan P matahari. Caranya sebagai berikut. Bukalah Almanautika halaman harian sebelah kanan, yaitu halaman 205. Ya, halaman harian sebelah 205 sebelah kanan yang memuat tentang matahari. Setelah itu kita lanjutkan, kita perjelas yang ini tanggal 19. Kita lihat dari tadi tanggal 19, kita buka tanggal 19, kemudian kita mencari ke UT-nya. UT-nya tadi 23. Jadi kita lihat di sini. Ya. Setelah GMT di 23 di sebelah sini. Kemudian
kita masukkan ke dalam form ini. GH matahari kita tulis adalah 23 jam, kemudian lihat di sebelah kanannya. Itu adalah dari GH matahari, kemudian kita tulis ke dalam GH-nya, tertulis 23 jam, kemudian nilainya kita masukkan sebelah kanannya. Kemudian kita mencari set atau syawal, yaitu melihat di sebelah kanannya dari GH matahari. Set 23 di UT 23, yaitu sebelah kanan dari GH matahari. Kita lihat di situ hanya angka menitnya, derajatnya harus lihat ke sebelah atas. Sebelah atas adalah angka 10, jadi syawalnya adalah kita tulis menjadi 10:23,8 menit selatan. Langkah 5 lanjutan. Nomor 5, mencari increment 34 menit 13 detik berasal dari GMT tadi, yaitu 23 jam 34 menit 13 detik. Bukalah lembaran kuning halaman 19. Ya, kita buka di lembaran kuning, di sebelah kanan kiri adalah merupakan dari 34, yang sebelah kiri adalah 34, sebelah kanan adalah 35. Jadi kita lihat di yang sebelah kiri, yang 34. Kemudian kita lihat 13, kemudian kita berbesar. Ya, yang ini, yang sebelah kiri 13, 10, 11, 12, 13, 14. Yang kita cari adalah 13. Kemudian kita pilih yang 13, kelihat sebelah kanannya adalah 8 jam 8 derajat 33,3. Kita masukkan ke dalam increment. Ya, masukkan ke dalam increment. Jadi ini kita ulangi lagi. Tadi kita sudah mencari di 13. Karena ini di 34, angka sini 34, 13. Sebelah kanannya adalah 833,3. Kemudian kita tulis di sini. Tulis di sini. Setelah itu kita lanjutkan. Mencari korde pada lembar harian halaman 209. Kita buka lagi tadi di halaman harian, di bawah dari deklinasi matahari atau di bawah syawal matahari adalah kita ada tulisan D di paling bawah. Kita perbesar. Ya, ini ada tulisan D 0,9. Ini kita perbesar tadi yang paling bawah, di bawah deklinasi matahari atau syawal matahari D 0,9. Kemudian kita lihat ini dari atas ke bawah ini 43,4, 44,3 berarti semakin besar. Berarti D-nya ini artinya positif. Berarti karena dari semakin ke bawah angkanya semakin besar, berarti D-nya positif. Kita tulis 0,5. Jadi di D course ini
kita tulis 0,9. Ini 0,9 kita tulis ke sini jadi 0,9. Baik, kita lanjutkan ke langkah 6 mencari dekor plus 0,9. Caranya kita membuka kembali lembaran kuning halaman 19 Romawi. Kemudian kita cari di VO Dekor di samping Moon. Ya, di sini ada tulisan VO Dekor. Nah, kita perbesar yang di VO Dekor ini. Ya, ini Moon, sebelahnya adalah VO Dekor. Karena 0,9 kita cari 0,9. Ya, kemudian kita lihat ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya ketemu 0,5. Ya, 0,5. Kemudian kita masukkan ke dekor plus 0,9 sama dengan 0,5. Ya. Setelah itu kita lanjutkan langkah 6 lanjutan. Menghitung GH matahari 23, 34, 13, jam 23, 34 menit 13 detik dengan menjumlahkan GHA 23 ditambah increment 34, 13. Hasilnya ada 177 derajat 21,5. Kemudian kita mencari syawal terkoreksi. Syawal terkoreksi yaitu syawal ditambah dekor plus 0,9 jadi 10 derajat 23,8 selatan ditambah 0,5 menit. Sehingga syawal terkoreksi menjadi 10 derajat 24,3 menit selatan. Kemudian kita tulis ujurnya yaitu 126 derajat 56,5. Kemudian kita jumlahkan untuk memperoleh LHA. Kita jumlahkan, hasilnya 304 derajat 18,0. Jumlahkan dari sini ke bawah ketemu LHA matahari menjadi 304 derajat 18,0. Kita lanjutkan langkah 7 mencari P matahari. LHA, jika LHA lebih dari 180 derajat, maka P sama dengan 360 derajat dikurangi LHA dan P sama dengan timur atau T. Karena LHA sama dengan 304 derajat 18 menit, maka P sama dengan 360 derajat dikurangi LHA sama dengan 360 derajat dikurangi 304 derajat 18 menit sama dengan 55 derajat 42,0 timur T. Jadi T diperoleh karena LHA-nya lebih dari 180. Jadi kita kasih penyebut P timur. Ini berhubungan dengan arah baringan sejati dengan T untuk asimut. Kemudian kita tulis sama dengan P-nya 55 derajat 42,0 timur.
Kemudian kita pindahkan jawab terkoreksi ke dalam kolomnya. 10 derajat 24,3 menit selatan. Kemudian lintangnya dari soal kita masukkan juga. Lintangnya dari soal kita masukkan. Kita sudah mempunyai 3 data, yaitu P matahari, Z matahari, dan lintang juga posisi dari lintang. Kita sudah punya ini, maka kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah 8, mencari suku daftar A. Bukalah daftar ilmu pelajaran DIP 11A halaman 218. Seperti ini, halaman 218, yaitu daftar 11A. Di sini memuat angka 55 dan 56. Maka kita lihat, ya, ini angka yang akan kita cari adalah di 55 dan 56. Kemudian kita cari tadi dari lintangnya adalah 14 derajat. 14 derajat lebih, jadi di sekitar sini. Angka ini 0,17, 0,19, dan 0,18. Maka kita akan cari berapa yang tepatnya untuk suku daftar A. Ya, yang ini kata perbesar, sebenarnya ini adalah sambungan dari beberapa ini hanya kita ambil untuk memudahkan supaya kita bisa melihat. Kemudian kita membuat tabel seperti sebelah kanan ini. P, L, ini 14 derajat, untuk mulai sini 15 derajat yang kita ketahui 14 dan 15. Kemudian P-nya diketahui 55, 50. Nah, yang kita cari adalah P-nya 55 derajat 42 dan lintangnya 14 derajat 27,6. Jadi kita harus menginterpolasi angka yang diperoleh. Kita lihat yang pertemuan antara ke kanan, kita lihat 14, tarik ke kanan, yang lurus dengan di bawah 55 adalah angka 0,17. 0,17 kita letakkan di bawah perpotongan antara 14 derajat dan 55 derajat. Kemudian kita lihat sebelah kanannya, di situ tertulis 0,17 juga. Kemudian kita tarik lintang yang 15 derajat ke kanan hingga di bawah P55 dan 56. Kemudian yang di 15, perhitungan 15 dengan 55 adalah 0,19. Kemudian yang berpotongan antara 15 dan 56 adalah 0,18. Kita sudah memiliki nilai yang diambil dari ini 14 dan 14, 0,17 dan 0,1. Kemudian yang 15 yang di bawahnya adalah 0,19, yang di bawah 55, dan yang di bawah 56 adalah 0,18. Baik, kita lanjutkan. Langkah 8 lanjutan. Nomor 5, interpolasikan dengan mencari ke arah samping A2 dan C2. Kita akan mencari di A2 dan C2. Kita akan cari ke samping, berarti ini sudah sama. Jadi kita tulis di A2 adalah angka 0,17.
Kemudian kita mencari C2 dengan menginterpolasikan antara 0,19 dan 0,18. C2 ada berapa? Caranya adalah 0,19 dikurangi, karena semakin ke kanan 0,18 lebih kecil, maka dikurangi 55 derajat 42 dikurangi 55 derajat dibagi 56 derajat kurangi 55 kali 0,19 dikurangi 0,18 sama dengan 0,19 dikurangi dari 0,1, jadi ketemu 0,9. Perkalian ini dalam sini adalah ketemu 0,01. Kita bulatkan, sebetulnya nggak sampai 0,1, tapi kita bulatkan menjadi 0,01. Jadi ketemunya di C adalah 0,18. Ya, kita masukkan, sudah mempunyai angka atas bawah. Jadi kita tidak perlu mencari B2, B1 dan B3. Kita cukup mencari ke arah bawah. Kalau ke arah samping kita sudah dapat. Jadi kita tinggal mencari dari atas ke bawah. Kita interpolasikan ke mencari ini dengan mencari B2. B2 adalah 0,17. 0,17 ke bawah lebih besar. Berarti plus 14 derajat. 27,6 dikurangi 14 derajat dibagi 15 derajat kurangi 14 derajat dikalikan 0,19 dikurangi 0,18 diperoleh sama dengan 0,1745 dibulatkan menjadi 0,17. Jadi suku daftar B, suku daftar A yang kita cari adalah 0,17. Jadi kita memiliki suku daftar A 0,17. Baik, kita lanjutkan untuk mencari suku B. Mencari suku B caranya bukalah DIP 11B halaman 219. Kalau tadi 11A 218 itu berarti di sebelah atasnya atau sebelah kiri halaman. Ini berarti sebelah kanan halaman. Jadi sebelah kanan halaman adalah 11B. Kita buka, yaitu di 55. Kemudian kita argumentasinya adalah jawal, kalau A adalah lintang, kalau B adalah syawal. Untuk set, kita cari setnya adalah 10, antara 10 dan 11. 11 berarti angka ini 0,22, 0,21, 0,24, 0,23. Kita harus interpolasi ini. Ya, kita yang ini tadi sudah kita gabungkan untuk memudahkan melihat di sini. Kemudian kita lihat, buatlah tabel. Kita membuat tabel tadi P set. P-nya tetap 55 dan 56. Setnya 10 dan 11. Kemudian pada saat 10, tarik ke kanan hingga di bawah P55 dan 56. Ya, ini bisa dicari begini dulu. Secara ke kanan dulu. 0,22 kita tuliskan. Kemudian di bawah 56 kita lihat 0,21. Kemudian tariklah pada syawal 11 dan tarik ke kanan hingga di bawah P55 dan 56.
Ini 56. Ini bulan betulnya 55 sama dengan di atasnya 15 dan 56. Di sini telah tulis, maka kita peroleh yang di 55 adalah 0,24 dan yang di 56 0,23. Kita lanjutkan untuk cari tadi, kita cari yang di 55 lurus dengan 10. dengan 10, 22, 56 dengan 10, 0,21. 55 dengan 11, 0,24, 56 dengan 11, 0,23. Kemudian kita akan cari di sini yang perpotongan antara 10 derajat 24,3 selatan dan 55 derajat 42. Jadi kita perpotongan yang kita cari di sini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita interpolasi, kita sudah memiliki ini yang kita cari di B2. Untuk mudahnya kita cari yang sebelah ke kanan dulu, baru nanti yang ke bawah. Kita akan mencari A2 dan C2. A2 adalah 0,22 dikurangi dalam kurung 55 derajat 42,0 dikurangi 55 derajat dibagi 56 dikurangi 55 dalam kurung kali 0,22 dikurangi 0,21. 0,22 kurangi 0,21 sama dengan ini adalah 42 per 1 derajat atau 42 per 60 kali 0,1. Jadi kita bulatkan saja menjadi 1, jadi ketemunya 0,22. Baik, setelah itu 0,21 kita masukkan ke dalam A2. Kemudian kita berikutnya mencari C2. C2 adalah 0,24 dikurangi dalam kurung 55 derajat 42,55 tutup kurung dibagi 56 kurangi 55 derajat tutup kurung kali buka kurung 0,24 dikurangi 0,23 tutup kurung kali sama dengan 0,23. Karena ini sama dengan 24, 0,24 dikurangi 0,01, jadi 23. Jadi kita sudah memiliki suku yang di tengah. Kita tinggal mencari interpolasi yang ke bawah. Ini ke bawah, ini kemudian kita mencari B2. B2 adalah 0,21 ditambah buka kurung 10 derajat 24,3 dikurangi 10 derajat dalam kurung dibagi 11 derajat dikurangi 10 derajat tutup kurung kali 0,23 dikurangi 0,21 sama dengan 0,2181 dibulatkan jadi 0,22. Jadi kita suku daftar 2 0,22. Jadi B kita sudah memiliki A sama B. Langkah 10 mencari suku C. Caranya masukkan suku A 0,17 ke dalam form. Kemudian masukkan juga suku B 0,22 ke dalam form. Kemudian mencari C karena L dan Z senama tadi dari hasil penghitungan L-nya
selatan, Z-nya selatan. Jadi, dan P-nya kurang dari 90, P-nya tadi 55, sekian. Kemudian B lebih besar, dari A, maka C sama dengan B min A. Yaitu jika lintang dan jawal senama, lintangnya dan jawalnya senama, sama-sama selatan, kemudian P-nya kurang dari 90 derajat, tadi P-nya adalah 55 lebih, kemudian B lebih besar dari C, B-nya 0,22, C-nya A-nya 0,18. B lebih besar dari A, maka sama dengan B min A dan C lancip. Lancip artinya di dalam daftar 12 nanti kita lihat ke atas. Lancip artinya di dalam daftar 12C kita melihat angka yang dicari ke atas. Kalau tumpul ke bawah. Jadi kita lancip, kita jumlahkan, kita kurangkan dari 0,22 dikurangi 0,17 sama dengan 0,05. Kita sudah mencari C, maka kita akan lanjutkan.